Jadi selama hidup ini Mas Adit ini sudah berapa gunung yang sudah dijamah? Gunung yang apa? Sudah berapa gunung? Oke, kembali lagi di kontennya puasa podcast untuk anak dewasa. Untuk adik-adik yang belum dewasa, skip dulu ya. Jangan nonton video Kausmut yang ini. Nontonnya video Kausmut yang belajar ngaji saja atau yang sulap saja. Oke. Puasa podcast untuk anak dewasa. Oke teman-teman, sekarang Kausmut berada di alun-alun Kidul Yogyakarta. Di video kali ini Kausmut tidak sendirian karena ditemani oleh seorang mapala. Di sini sudah ada Mas Adit Exquero. Selamat sore semuanya. Mas Adit nih seorang mapala. Apa itu mapala, Mas Adit? Mapala itu kalau orang biasa tahunya itu mahasiswa pencinta alam, Oh, mahasiswa. ya, kalau tidak salah ya. Kalau saya itu lebih condong kepada magician pencinta alam. magician ya, pesulap nih. Sulap, karena anggotanya juga Semuanya pesulap. kebanyakan pesulap, pecinta sulap juga. Termasuk yang saat ini sudah bikin podcast. Oh, saya juga termasuk mapala. Oke. Jadi selama hidup ini Mas Adit ini sudah berapa gunung yang sudah dijamah? Gunung yang apa? Sudah berapa gunung yang sudah didaki? Masih sedikit, masih seputaran Jawa Tengah dan Jawa. Ya sekitar Jawa lah. Jawa sini ya. Terakhir kapan? Terakhir kemarin di Gunung Prau sekitar sebulan yang lalu. Masih baru. Ya, orang belangnya juga Masih ada belangnya ya. Belang. Teman saya kemarin kalau mau mendaki dia 2 hari nggak mandi ya? Itu sebelum berangkat atau Sebelum berangkat? 2 hari belum mandi. Sebelum mendaki 2 hari nggak mandi, itu digosok-gosok dia mendaki. Oh, itu daki, itu jangkal itu kalau bahasa Jawanya itu jangkal itu. Mendaki. Aduh, ya, bisa. Itu namanya membersihkan jangkal itu. Kausmut kemarin baca ada berita baru-baru ini, Oke. pekan ini tuh ada 3 kejadian. Ya, kejadian orang naik gunung, ada yang hilang, ada yang meninggal bahkan. Oh, ya. Itu Mas Andi tahu apa beritanya? Kebetulan kadang sempat ada kabar ataupun dari teman-teman pendaki lainnya informasi-informasi itu kadang masuk. Ya kemarin sempat dengar ada 3 kejadian kalau nggak salah, 3 kejadian di 1 minggu terakhir ini. Ya, ini kita bikin di tanggal 26 September ya. Jadi sekitar seminggu belakang ini ada 3 kejadian. Kalau tidak salah ada 1 yang hilang, 2 meninggal. Ya, jadi ketemu. ya Ketemu nggak? ketemu semua. Ketemu. Yang meninggal ketemu semua. Kebetulan ada yang meninggal itu tidak saat di gunungnya, jadi sempat dibawa, sempat dirawat, tapi meninggal di rumah sakit. Kalau yang hilang ini kan kemarin kalau nggak salah di gunung, kalau salah dirawat ya, atau Gunung Guntur kalau nggak salah. Itu namanya itu Gibran, Ya. masih 12 tahun. Oh, masih anak-anak ya? Anak masih 12 tahun. Oh, jadi kalau mau naik gunung ada standarnya nggak sebenarnya? Standarnya yang pasti kita harus ini ya, untuk teman-teman yang pemula ya, ini menurut saya ya, pengalaman saya, kalau misalkan kita mendaki dalam satu tim, apalagi timnya saya, kalau misalkan yang masih pemula diusahakan harus tahu persiapan, kemudian juga fisik juga harus dalam kondisi full ya, full energi, dan harus kondisi terbaik juga. Apalagi sekarang kalau mau mendaki kan harus ada surat sehat, ada kadang malah ada yang harus sudah vaksin, itu sudah ada gitu. Kemudian juga dari persiapan perbekalan juga harus memadai, jadi jangan kemudian cuman makan mie instan aja ya, tapi tetap asupan makanan yang benar-benar untuk kebutuhan tubuh kita itu harus tetap terjaga. Jadi saat kita naik mungkin kita masih ke bawah, energi dari bawah, tapi kalau saat nanti kita turun, kita kan energi kita kan waktu makan di atas itu kan juga
harus dikoordinasikan. Kalau usia ada batasan nggak biasanya? Kalau usia sebenarnya yang penting itu harus bisa jalan dulu. Bisa kalau mau naik nanti, oh ini usianya masih ini nggak boleh. Ya, karena gini, kebanyakan kalau misalkan saya juga sering lihat yang balita itu udah diajak naik gunung itu udah ada soalnya. Masukin di carrier. Ya, masukin di carrier terus digendong itu sudah ada. Terus yang usia di bawah 12 tahun itu yang mendaki ke gunung yang sudah termasuk tinggi itu juga sudah ada beberapa. Jadi sebenarnya yang penting yakin dulu sama kemampuan. Soalnya kalau misalkan udah yakin, kemudian juga dibarengi tekad yang kuat, persiapan yang bagus, pastinya ya nanti akan bisa. Pokoknya kalau misalkan daki gunung itu pakai konsepnya biksu toh, ya harus selangkah demi selangkah. Nah, kita nggak boleh harus terlalu cepat, itu nggak boleh. Kalau arahnya harus ke barat, Enggak juga. harus ngarah ke barat. Nanti bener-bener journey to the west nanti itu. Ngambil kitab suci nanti. Dari kitab suci nanti. Nah, kita kembali ke kejadian yang akhir-akhir ini. Kalau nggak salah baca kaosmu tuh, ini nggak tahu ya, cuma status lewat. Bacanya tuh gini. Jadi tuh dia nggak makan, cuma makan mie instan perutnya kram. Itu termasuk yang kejadian kemarin atau kejadian yang lama ya? Itu kalau yang ini kronologinya itu saya kurang paham ya. Tapi kalau yang Lawu itu kan ada 3 kejadian. Satu Lawu, Gunung Guntur yang selamat, yang ketiga itu perahu, Gunung Perahu. Nah, yang meninggal kan di Lawu sama perahu. Kalau yang Lawu saya kurang mengikuti beritanya, tapi kalau yang perahu itu kalau nggak salah baru naik kok. Itu siang itu baru lewat yang anak tangga, jadi lewatnya Pasak Banteng. Kalau Pasak Banteng itu terkenal tanjakannya itu yang pertama itu lewat anak tangga itu cukup banyak. Jadi katanya waktu lewat situ aja dia itu udah mengeluh, udah ada rasa-rasa gak enak, udah sempat ada mual, sempat pusing gitu, sempat ada. Jadi belum sampai puncak itu belum sampai. Baru bawah. Iya, masih pos 1 atau berapa itu saya lupa. Oke. Nah, dari 3 kejadian ini, kenapa bisa kejadian ini terjadi? Selain dari takdirnya yang maha kuasa. Iya. Kira-kira kemungkinan apa yang menyebabkan hilang, meninggal? Kalau kita yang hilang dulu aja ya. Kalau yang hilang, soalnya kan sempat tersiar kabar ini ada beberapa versi. Kalau versi dari sang korban itu kan sempat itu hilang berapa hari itu ya kalau nggak salah. Yang selamat ya? Iya, yang 4 hari atau 5 hari ya kalau nggak salah. Itu katanya kan sempat waktu di dalam tenda atau gimana itu mendengar suara panggilan gitu, kemudian keluar. Iya, panggilan aja. Kemudian Suara panggilan. Iya, kemudian suci dalam debu, tayamum. Tapi maksudnya gini ya, dia seperti dipanggil gitu, dipanggil namanya atau gimana, saya kurang paham. Terus dia keluar, dan terus dia itu intinya terpisah dari rombongan. Dan saat terpisah dari rombongan sempat ada dia itu ada pengalaman mistis gitu ya, mungkin bisa dibilang pengalaman mistis. Dia itu mendapat sebuah pengalaman di mana dia ketemu sama orang. Puasa, podcast untuk anak dewasa. Oke, kembali lagi di puasa. Tadi sampai mana? Kembali lagi di puasa podcast untuk anak dewasa. Nah, tadi kan dia di tenda ya? Ya, di tenda. Mendengar suara panggilan. Kemudian keluar, istilahnya dia udah berpisah dari rombongan dan sempat ada pengalaman kalau ketemu sama beberapa orang gitu ya. Orang ya? Iya, orang. Menurut penglihatan dia orang, kemudian ditawari makanan, ditawari untuk tinggal di mana itu. Tapi dia nggak mau. Tapi setelah itu sempat dia mengatakan kalau misalkan di saat dia hilang ini nggak ada pergantian waktu, itu menurut dia nggak ada. Oke, jadi kemudian sampai mana tadi saya lupa ini. Wah, dipanggil, ditawarin makan, ditawarin material, dia nggak mau. Dan waktu itu berlalu dengan, menurut dia itu cepat kalau nggak salah.
dan tidak ada pergantian waktu. Jadi kalau siang ya siang terus, tapi kabut terus katanya. Nah itu salah satu pengalaman yang dia jalani. Tapi itu mungkin bisa kita ambil sisi positif, sisi itunya aja ya, dari nalarnya aja ya. Ya anggap aja dia itu posisinya sedang lapar atau sedang capek gitu kan, ada saja halusinasi yang imajinasi ya. Ini nggak ada bagus yang itu ya. Nah kemudian intinya gini, kalau misalkan orang berhalusinasi kondisinya sedang ngedrop gitu kan pastinya macam-macam ya. Tapi kita tidak bisa menyalahkan argumen dia, kita nggak bisa. Kita tidak mempercayai itu nggak masalah. Karena dia yang mengalami. Karena dia yang mengalami. Kita kan belum tahu, karena kita kan belum yang tidak mengalami itu ya. Jadi kalau misalkan kita 100% percaya ya kita nggak tahu lah, pokoknya belum tahu. Intinya gitu, itu yang hilang. Kalau yang meninggal Yang hilang ini yang 12 tahun tadi ya? ya yang masih muda. Kalau yang udah dewasa malah itu sampai meninggal itu malah. Jadi misal kalau kita di tenda ini subuh-subuh, kita dengar suara orang manggil nih. Gusmut, apa sebaiknya yang dilakukan ketika kita dengar panggilan itu? Kamu bilang aja, hari ini saya tidak pakai nama. Katanya kamu punya nama bermacam-macam loh. Saya punya banyak nama. Nah makanya intinya gini, kalau misalkan di tempat seperti itu kita harus tetap fokus, jangan kemana-mana. Nah kalau misalkan kita fokus, kondisi tubuh baik kan kita juga nggak akan terlena begitu saja. Soalnya kita tetap ingat kita masih dalam lindungan yang maha kuasa. Oh, Kayak ketika, orang beragama ya. Padahal ateis. Ya, terus ketika kita mendengar langsung kita pasti nggak mau sendirian. Nah, langsung dibangunin teman, langsung ingat rombongan. nah itu Mungkin salah satu hal yang bisa kita lakukan, dibangunkan teman, dengar nggak suara ini? bisa itu. Tapi kalau saya pribadi ya, tapi ya amit-amit jangan sampai kejadian. Itu belum pernah kejadian seperti itu, belum pernah. Tapi kalau misalkan agak kesasar, melenceng sedikit itu memang pernah saya. Ada pengalaman yang agak mistis atau agak aneh? Wah, itu banyak sekali. Wah, satu tuh. Untuk episode kali ini satu pengalaman lah. Satu bagi pengalaman. teman-teman. Ini singkat saja ya. Intinya saya lagi di Merapi. Gunung Merapi ini pertama kali saya ke Merapi itu saya cuma 2 orang. Saya sama betul enggak? Saya sama Wafi dulu. Wafi masih sekolah. Aku belum kenal kamu waktu itu. Kamu belum ikut saya. Waktu itu kamu kayaknya udah di Jogja belum? 2015 ya? 2015 saya aktif di stand up. Nah, aktif ya. Nah, jadi teman-teman. kita belum ditakdirkan untuk bersama. Jadi di Gunung Merapi kita di Pasar Bubrah. Nah, konon Pasar Bubrah itu adalah pasar gaibnya Gunung Merapi. Nah, itu saya lagi di sana, habis turun dari puncak tuh. Jadi Pasar Bubrah itu campground terakhir sebelum ke puncak. Nah, jadi tenda saya di situ. Nah, ini tenda saya nih, misalkan puncaknya di sini. Ini jalannya saya ke sini, harusnya saya ke sini nih, ke tenda. Nah, ternyata secara tidak sengaja saya itu beralih ke sana. Itu secara nggak sadar. Nah, tiba-tiba saya tersadar gara-gara Wafi manggil saya. Pak Adit, Pak Adit. Nah, saya terus nengok. Loh, tendanya di sana toh. Saya udah ke sana. Nah, makanya terus aku balik ke tenda. Untung yang manggil Wafi. Iya. Dan yang panggilan Bukan, tadi. panggilannya lain. Itu nggak dipanggil aja saya udah belok kok. Apalagi Kayak dipanggil, diarahkan itu. Iya, kayak diarahkan. Padahal saya hanya agak terlena sedikit. Agak meleng sedikit karena ada kerikil yang ini di sandal saya itu ya. Jadi kerikilnya nyelip gitu ya. Mau saya benerin dulu, mau saya buang itu. Ya, cuman meleng sedikit, baru udah duluan, saya kemudian meleng ke sana. Ya saya ambil positive thinking saja kalau saya itu waktu itu lagi lapar gitu aja. Jadi bilang fokusnya. Belum ada mineralnya. Belum ada. Belum ngopi juga ya, jadi kurang konsentrasi. Oke, besok-besok kita akan bagi pengalaman-pengalaman yang jauh. Atau kita bikin pengalaman baru. Nah itu Bagi boleh. pengalaman yang bagus, jangan yang enggak bagus. Oke, sebelum kita tutup, kasih pesan-pesan dulu buat teman-teman yang mau mendaki, baik pemula maupun yang sudah biasa mendaki. Ya, kalau yang biasa mendaki pastinya udah tahu tata tertibnya. Kebanyakan gimana? Rata-rata pasti punya itu ya, punya job
medis masing-masing kalau misalkan dalam sebuah tim, kecuali kalau kita cuma berdua. Tapi kalau di Islam tuh ada fikih safar. Wah, itu gimana itu? Itu fikih Safar. perjalanan. Gimana itu? Ketika kita melakukan perjalanan apapun itu, mau keluar kota, mau perjalanan biasa, walaupun cuma 2 orang tuh kita harus wajib menunjuk satu sebagai pemimpin. Oh, jadi harus satu ada Harus ada leadernya. Ya. Untuk apa? Untuk menentukan sebuah keputusan yang apapun keputusan yang ada di perjalanan. Meskipun kita berdua, Iya. harus ada satu nih. Dan ketika itu harus musyawarah. Dari hasil musyawarah, leader yang memutuskan. Pemimpin tadi memutuskan. Misalkan ini ada jalur surga, jalur neraka. Punya orang dalam. Kita mau jalur mana nih? Musyawarah, pemimpin yang memutuskan. Kalau di surga. Mungkin ini harus juga pasti harus ada satu pemimpin. Biar jangan sampai terpisah dari rombongan. Bisa itu berarti. Itu berarti juga bisa diterapkan di mana saja ya. Iya. Waktu mendaki gunung juga Daki bisa. gunung harus ada satu pemimpin. Harus ada satu pemimpin. Kemudian juga kalau di tim itu juga ada pemimpin, kemudian ada yang membuka jalan, yaitu yang depan sendiri. Kemudian ada sweeper, jangan mencuri. Dia ada di belakang sendiri. Tugasnya adalah untuk memantau orang. Jadi dia itu posisinya tetap paling belakang. Jadi nggak ada istilahnya orang-orang yang ketinggalan berjajaran di belakang terus tidak tahu, itu jangan sampai. Kadang ada kejadian mereka tidak memperdulikan temannya ya. Kadang Saking semangatnya pengen. saking semangat dan egonya masih tinggi. Iya, Pengen ke pucuk, teman capek, tinggal. ditinggal. Itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Jadi kalau misalkan mereka naik sebagai satu tim, ya harus jadi satu tim sampai bawah ya. Jadi ingat, yang namanya mendaki gunung, puncak itu adalah bonus. Tujuan akhir kita atau tujuan inti kita adalah kembali ke rumah dengan selamat. Nah, jadi puncak itu bonus. Kamu nggak usah terlalu cepat. Yang namanya puncak nggak akan keluar. Meskipun hari itu nggak sampai puncak, besok di lain-lain hari kan masih bisa sampai. Sama juga di fikih safar juga itu kita nggak boleh rombongan misalkan di perempatan ini ketinggalan yang setengah, ini harus nunggu biasanya perempatan lampu merah ini lolos yang depan 12 ini ketinggalan. Nah ini sebaiknya yang depan harus nunggu dulu. Gitu Soal ya. kalau dia lurus ini ketinggalan jauh. Apalagi yang ketinggalan nggak tahu jalannya, Nah. kan? Repot itu. Walaupun belakang tadi ada sweepernya, Sweepernya, ya. tapi tetap harus sama-sama terus. Bahkan ada ini, jangan sampai kita pisah dari rombongan karena sweeper tadi bukan Jangan mencuri ya. karena seperti domba. Oh, Ketika seperti satu terpisah dari rombongan itu akan mudah untuk Ambil oleh serigala. si pemburu. Berbulu domba. Jadi kalau rame-rame pemburu nggak akan berani. Oh ya, betul. Jadi kita jangan sampai terpisah dari rombongan. Nah, betul itu. Ada lagi? Ya, yang penting fisiknya juga dijaga, kemudian juga sikapnya ya. Yang penting sikapnya, karena gimana pun juga banyak sekali faktor X yang ada di luaran sana. Dan ingat, kalau misalkan di tempat-tempat yang tidak kalian ketahui asal-usulnya seperti apa, jadi tetap pakai filosofi di mana bumi dipijak di situ lagi dijunjung. Kalian ke situ hanya sebagai tamu, jadi harus tetap menjaga sikap dan jangan membuang sampah sembarangan. Jangan tinggalkan apapun kecuali jejak, jangan mengambil apapun kecuali foto. Karena banyak juga pendaki gunung katanya mencintai alam, bawa banyak barang, turun barangnya hilang semua. Wah, itu berarti dicuri babi hutan. Jadi sampah semua Jadi dia. sampah semua di atas, itu jangan sampai. Ya. Sampai kita katanya pecinta alam harus menjaga dan melestarikan alam. Itu. Oke, cukup untuk puasa kali ini. Kalau teman-teman ingin sharing atau membahas sesuatu yang agak dewasa, ya. Oke, silahkan tinggalkan di kolom komentar di sini. Oke, cukup. Puasa, podcast untuk anak dewasa.